Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, materi pembelajaran kita adalah ruang vektor umum. Dengan tujuan pembelajarannya, mahasiswa mampu memahami basis dan dimensi, menentukan ruang baris, ruang kolom, ruang nul, beserta basisnya, rank dan nulitas dari suatu matriks M kali N. Pada video pembelajaran pertama kali ini, kita akan mengamati beberapa hal yang berkaitan dengan ruang vektor umum. Maka dari itu, silahkan disimak baik-baik video pembelajarannya. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kalian pernah mendengar bahwa garis berdimensi 1, bidang berdimensi 2, dan ruang di sekitar kita berdimensi 3. Apakah kalian masih mengingat? Pada video pembelajaran sebelumnya, kita pernah membuktikan bahwa vektor W dengan kombinasi sebagai berikut merupakan suatu kombinasi linear dari vektor U dan V. Sehingga, kita dapat mengatakan bahwa U dan V merupakan vektor-vektor yang ada di dalam ruang vektor W. Sehingga, vektor U dan V akan termuat dalam suatu himpunan yang disebut sebagai basis pada ruang vektor W, yang kemudian kita juga dapat menentukan dimensi dari ruang vektor W tersebut. Himpunan vektor-vektor yang merupakan basis dari suatu ruang vektor dinotasikan sebagai S. Nah, apakah kalian masih mengingat konsep himpunan dalam matematika? Himpunan adalah kumpulan dari berbagai objek yang berbeda. Objek yang terdapat pada himpunan biasa disebut sebagai unsur, elemen, maupun anggota. Ayat Al-Quran yang berbicara mengenai himpunan dapat ditemukan pada Quran Surah Al-An'am ayat 128. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. Yang artinya, dan ingatlah hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya, dan Allah berfirman, "Hai golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia." Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya sebagian dari kami telah dapat kesenangan dari sebagian yang lain, dan kami telah sampai pada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami." Allah berfirman, "Neraka itulah tempat diam kamu, sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui." Quran Surah Al-An'am ayat 128. Dari ayat Al-Quran tersebut, terdapat dua himpunan, yaitu golongan jin dan golongan manusia. Kedua himpunan tersebut saling lepas karena tidak memiliki irisan. Kedua himpunan tersebut masuk ke dalam hal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingatkah kalian bahwa suatu matriks terdiri dari beberapa baris dan beberapa kolom? Namun, perlu kita ketahui bahwa dalam suatu matriks juga terdapat vektor-vektor. Misalnya,
Vektor baris yang terdiri dari vektor pada baris pertama disimbolkan dengan R1 dan pada baris kedua disimbolkan dengan R2 dan seterusnya. Selanjutnya, vektor kolom yang terdiri dari vektor pada kolom pertama disimbolkan dengan C1 dan kolom kedua disimbolkan dengan C2 dan seterusnya. Vektor-vektor yang terbentuk dari baris dan kolom pada matriks tersebut akan membentuk suatu subruang yang disebut ruang baris dan ruang kolom. Nah, dapatkah kalian mendefinisikan apa itu ruang baris dan ruang kolom? Jika V adalah sebarang vektor dan S merupakan himpunan vektor-vektor dalam V, maka S disebut sebagai suatu basis untuk V jika dua syarat berikut ini dipenuhi, yaitu S basis secara linear atau bebas linear dan B S merentang atau membangun V. Jadi, secara umum, suatu basis adalah generalisasi ruang vektor dari suatu sistem koordinat pada ruang berdimensi 2 dan ruang berdimensi 3. Perhatikan teorema berikut ini. Jika S adalah suatu basis dari ruang vektor V, maka setiap vektor pada ruang vektor V dapat dinyatakan dalam bentuk V sama dengan C1V1 ditambah C2V2 dan seterusnya hingga CnVn dengan tepat satu cara. Nah, untuk lebih memahami tentang basis, mari perhatikan contoh soal berikut. Misalkan, kita memiliki himpunan vektor S yang anggota-anggotanya terdiri dari vektor I, J, dan K. Untuk mengetahui bahwa himpunan S merupakan basis untuk R3, maka kita harus membuktikan bahwa S merupakan suatu himpunan bebas linear pada R3 dan himpunan S juga merentang R3. Misalkan, kita mengambil sebarang vektor V pada R3 dengan komponen vektor V yaitu A, B, dan C, maka kita harus menemukan K1, K2, K3 sehingga vektor V dapat ditulis sebagai K1I ditambah K2J ditambah K3K. Dengan menyetarakan komponen-komponen yang bersesuaian, maka kita akan memperoleh K1 sama dengan A, K2 sama dengan B, dan K3 sama dengan C. Sehingga kita dapat mengatakan bahwa himpunan S merentang R3 dan vektor V dapat ditulis sebagai AI ditambah BJ ditambah CK. Selanjutnya, dengan menggunakan definisi kebebasan linear, yaitu vektor I, J, dan K ditulis dalam persamaan K1I ditambah K2J ditambah K3K sama dengan 0, sehingga dengan menuliskan komponen-komponennya dapat dituliskan dalam bentuk sebagai berikut, sehingga kita akan memperoleh K1, K2, dan K3 masing-masing sama dengan 0, sehingga dapat dinyatakan bahwa himpunan S bebas linear pada R3. Sehingga karena himpunan S bebas linear dan merentang atau membangun R3, kita dapat menyatakan bahwa himpunan S adalah basis untuk R3. Dimensi ruang vektor berdimensi terhingga V yang dinyatakan dengan notasi dim V didefinisikan sebagai jumlah vektor dalam suatu basis untuk V. Di samping itu, kita juga mendefinisikan ruang vektor 0 berdimensi 0. Dengan kata lain, dimensi merupakan jumlah vektor pada basis. Kita dapat mengetahui nilai dimensi dari suatu himpunan vektor atau basis dari jumlah vektor-vektor tersebut. Misalkan, V adalah suatu ruang vektor dan S adalah basis dari V,
dimensi dari V itu sendiri dinyatakan dengan N yang merupakan banyaknya vektor-vektor di S. Dari contoh soal sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa himpunan S yang terdiri dari vektor I, J, dan K merupakan basis untuk ruang vektor R3, sehingga dapat dikatakan bahwa dimensi dari ruang vektor R3 adalah 3, sebab banyaknya vektor pada S adalah 3. Nah, apakah kalian sudah dapat menentukan basis dan dimensi dari suatu ruang vektor? Misalkan, dari matriks A berikut ini, vektor-vektor baris A dapat dituliskan sebagai R1 dan R2, sedangkan vektor-vektor kolom A dapat dituliskan sebagai C1, C2, dan C3. Dengan demikian, kita akan memperoleh 3 subruang yang dianggap penting dalam ruang vektor. Misalkan, matriks A berukuran M kali N, subruang dari Rn yang dibangun oleh vektor baris A disebut ruang baris, kemudian subruang dari Rm yang dibangun oleh vektor kolom A disebut ruang kolom, dan terakhir, ruang solusi dari persamaan AX sama dengan 0 merupakan subruang dari Rn yang disebut ruang 0. Selanjutnya, hasil kali AX dapat dinyatakan sebagai suatu kombinasi linear dari vektor-vektor kolom dengan koefisien-koefisien dari X yang berbentuk AX sama dengan X1 kali C1 ditambah X2 C2 dan seterusnya hingga Xn Cn. Sehingga untuk suatu sistem persamaan linear AX sama dengan B yang terdiri dari M persamaan dengan N faktor yang tidak diketahui dapat dituliskan sebagai X1 C1 ditambah X2 C2 dan seterusnya hingga Xn Cn sama dengan B. Sebagai contoh, misalkan terdapat matriks A dan B sehingga terpenuhi persamaan AX sama dengan B. Selanjutnya, kita akan menunjukkan bahwa B berada pada ruang kolom dari A. Dengan menyelesaikan sistem persamaan tersebut menggunakan eliminasi Gauss, kita akan memperoleh nilai dari X1, X2, dan X3, yaitu X1 sama dengan 2, X2 sama dengan -1, dan X3 sama dengan 3. Sehingga jika kita kembali pada definisi sebelumnya, kita dapat menuliskan X1 kali C1 ditambah X2 kali C2 ditambah X3 kali C3, serta menggunakan teorema bahwa suatu sistem persamaan linear AX sama dengan B adalah konsisten jika dan hanya jika B berada pada ruang kolom dari A. Sehingga dari perhitungan tersebut kita dapat menyatakan bahwa B adalah ruang kolom dari A. Alhamdulillah, video pembelajaran pada pertemuan kali ini berakhir sampai di sini. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.